Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatul Imam Syafi'i dengan sanad yang sahih oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Baik, kita lanjutkan. Halaman 10 sudah kita selesaikan atau belum itu? Hah? Sudah ya? Hah? Oh, yang kedua. Baik. Di antara fadail keutamaan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang diriwayatkan dari murid beliau wa anir Rabi' bin Sulaiman qala, dari Ar-Rabi' bin Sulaiman beliau berkata, sami'tu Syafi'iyah rahimahullah yaqul, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnah Rasul sallallahu fakulu bisunnati Rasul sallallahu wa da'u ma qultu. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, apabila kalian mendapati dalam kitabku, kitab apa saja dari kitab-kitab karya beliau yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu, maka peganglah sunnah Rasul sallallahu, ambillah sunnah Rasul sallallahu dan tinggalkanlah ucapanku. Ini ucapan emas Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang pertama, beliau senantiasa sebagaimana ulama-ulama Ahlussunnah yang lain menganjurkan umat untuk ittiba'us sunnah. Ini merupakan ciri khas Ahlussunnah, terutama dalam masalah al-aqidah. Kemudian yang kedua, beliau di sini melarang ta'assub fanatik ataupun taklid buta kepada siapapun, di antaranya kepada beliau. Bahwasanya seorang muslim muslimah wajib mengikuti ad-dalil. Kalau ada ucapan seorang alim, seorang ustadz ataupun siapapun yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW, wajib ditinggalkan. Sebagaimana yang telah Allah perintahkan dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi
wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain Imam Syafi'i mengatakan waqad ajma'al muslimun ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasul sallallahu alla yada'aha liqauli ahadin kainan mangkana. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kaum muslimin telah sepakat bahwasanya barang siapa yang telah tegak jelas baginya sunnah Rasul sallallahu untuk tidak boleh meninggalkan sunnah Rasul hanya mengikuti ucapan yang lain siapapun mereka. Ya, sekali lagi kata Imam Syafi'i ini ijma para ulama, sunnah Rasul, ucapan Rasul di atas segalanya. Ya, maka sekali lagi tidak ada kata taklid fanatik kepada siapapun. Maka yang mengaku pengikut Syafi'i rahimahullah harus mengikuti ucapan Syafi'i di sini. Seandainya ada ucapan Imam Syafi'i menyelisihi ajaran Rasul, wajib ditinggalkan. Ya, dan ini juga sekaligus membantah orang yang mengatakan masa Imam Syafi'i bisa salah. Ini sekali lagi ucapan Imam Syafi'i sendiri. Ya, kalau ada ucapanku yang menyelisih sunnah Rasul, tinggalkan. Dan ini juga diucapkan oleh yang lebih senior dari Imam Syafi'i, seperti Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Kullun yukhad min qali wa yatrak ila Rasul sallallahu. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditolak kecuali Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan Imam Abu Hanifah rahimahullah dan yang lainnya. Maka sekali lagi ini ucapan yang selayaknya untuk diviralkan, ya, agar apa? Umat senantiasa ittiba kepada ajaran Ar-Rasul SAW, tidak fanatik taklid kepada siapapun. Nah, demikian pula kata Imam Ahmad rahimahullah, qala Ahmad bin Hanbal ma ra'aitu atba'a lil athar minasy-Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih mengikuti sunnah Rasul daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, gurunya Imam Ahmad sendiri. Itu pun dalam sebagian riwayat Imam Syafi'i mengatakan kepada muridnya Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, engkau lebih tahu tentang sunnah Rasul. Kalau engkau mendapati sebuah hadis, sampaikan kepadaku. Ini sekali lagi itibaknya para ulama ahlu sunnah kepada sunnah Rasul. Dan tadi kalau memang sang murid di atas al-haq, diakui, dia apa? Didukung. Ini sekali lagi semuanya satu ucapan, sunnah Rasul adalah segala-galanya, adalah barometer kebenaran. Semuanya ditimbang dengan qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma atakum rasulu fakhudhu. Kita lanjut poin berikutnya. Wa an Abi Ghalib bin Ali ibni Ahmad ibni Azdi anil imami Ahmad annahu su'ila an Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad pernah ditanya tentang gurunya Imam Asy-Syafi'i. Qala Ahmad, Imam Ahmad berkata, laqad manallahu alaina bihi. Allah telah menganugerahkan nikmat atas kami dengan Imam Asy-Syafi'i. Artinya Imam Syafi'i adalah nikmat atas Imam Ahmad dan juga atas umat, ya, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Laqad kunna ta'allamna kalamal qaum wa katabna kutubahum hatta qadima alaina Asy-Syafi'i. Falamma sami'na kalamahu alimna annahu a'lam min ghairihi. Kata Imam Ahmad, kami dahulu pernah belajar, ya, ucapan sekelompok manusia, menulis kitab-kitab mereka sampai datangnya Al-Imam Asy-Syafi'i kepada kami. Falamma sami'na kalamahu, ketika kami mendengar ucapan Imam Syafi'i, kami mengetahui beliau lebih pandai daripada
selainnya. Ini sekali lagi pengakuan rekomendasi dari Imam Ahmad kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa qad jalasnahu al-ayyam wal layali fama ra'ayna minhu illa kulla khair rahimahullah. Dan kata Imam Ahmad rahimahullah, kami telah duduk bermajlis dengan Imam Syafi'i berhari-hari, bermalam-malam, dan kami tidak mendapati dari Imam Syafi'i kecuali kebaikan, kecuali ittiba'us sunnah rahimahullah. Ini sekali lagi pujian ulama terhadap para ulama juga. Qala Abu Ghalib, faqala lahu rajulun. Kemudian ada seseorang berkata kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, kunyanya Imam Ahmad, fa inna Yahya ibn Ma'in wa Aba Ubaid la yardayanihi. Namun wahai Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Abu Ubaid, Al-Qasim bin Salam tidak suka dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Ini sekali lagi zaman dahulu, zaman salaf, ada gini-ginian juga. Paham ya? Mereka semuanya ulama, namun tadi gak ada yang maksum. Sekali lagi Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i, tahu betul siapa guru beliau tadi. Namun ada orang yang gak suka juga kepada Imam Syafi'i, bukan dari orang luar, dari orang dalam juga. Ya, kata Abu Ghalib tadi, namun wahai Abu Abdillah Yahya bin Ma'in wa Aba Ubaid gak suka dengan beliau. Yakni fi nisbatihi ma'iyya ila tasyayyu'. Bahkan ada tuduhan kepada Imam Syafi'i bahwasanya Imam Syafi'i itu ada syiahnya. Luar biasa. Ya. Sekali lagi tuduhan-tuduhan yang keji, ya bukan saat ini saja. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah kena tuduhan apa? Keji, tuduhan yang dusta. Dituduh apa? Ada pemikiran syiahnya. Faqala Ahmad, maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan ma'arama yakulan. Aku tidak pernah mendapati apa yang mereka ucapkan dari tuduhan tersebut. Ini sekali lagi tidak semua tuduhan bisa apa? Diterima. Tidak semua tahdzir bisa diterima. Tidak semua bantahan bisa diterima kecuali dengan bukti yang nyata. Siapapun yang menuduh ataupun yang mentahdzir tersebut. Intinya, ya mana alal muddai al bayyinah. Tunjukkan bukti yang nyata atas tuduhan tersebut. Ya, maka sekali lagi pelajaran yang sangat berharga dari riwayat ini, kisah ini. Kalau Imam Syafi'i saja nggak selamat dari tuduhan, apalagi kita, ya. Kalau selevel Imam Syafi'i saja dituduh menyimpang, ya, apalagi kita. Ya. Namun yang penting tadi kata Imam Ahmad, mana buktinya? Ya, aku nggak pernah mendapati tuduhan itu ada pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Karena beliau tadi bermajlis berhari-hari, tahu betul akidahnya Imam Syafi'i, manhajnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka ini yang sering kita sampaikan, tahdziran, bantahan, sikapi pertengahan. Tidak boleh kita menerima tahdzir kecuali yang di atas bukti yang nyata. Bantahan tidak boleh kita terima kecuali dengan bukti dan ilmu yang nyata, ya. Namun kalau sudah terbukti yang nyata, wajib untuk kita terima, itu adalah al-haq, ya. Ini sekali lagi contoh tuduhan yang tidak benar kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Makanya wallahu alam ada ungkapan dari Imam Syafi'i tentang tuduhan ini. Kata Imam Syafi'i, in kana rafdu hubba ahli baiti falyashhad ats-tsaqalan anni rafidhi. Kalau Syiah Rafidah itu hanya sekedar cinta ahlul baitnya Rasul, sekedar cinta ahlul bait dituduh Syiah Rafidah, maka saksikanlah dua makhluk manusia dan jin, aku Syiah Rafidah. Kalau sekedar apa? Sekedar cinta kepada ahlul bait dituduh Syiah, saksikan aku Syiah Rafidah, tidak masalah.
Karena apa? Syiar Rafidhah bukan sekedar cinta, namun menuhankan Ahlul Bait. Beda antara dua hal tersebut. Ya, intinya sekali lagi, ini adalah tuduhan yang keliru kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan dibela oleh Imam Ahmad. Kata beliau, ma'ara ma yaqulan wallahi ma ra'aina minhu illa khairan. Ya. Qadarallah, tadi pagi ada beberapa teman yang ngirimi video tuduhan terhadap kita, tuduhan terhadap anak pribadi dengan tuduhan murji'ah. Ya, ini ada kaitan dengan masa tuduhan-tuduhan ini. Maka sebagaimana kata Rasul, inna li sahibil haqqi maqalan. Orang yang punya hak itu berhak untuk apa? Menjawab, untuk membantah. Dan ini sebenarnya sudah kita pernah bantah berulang kali tuduhan-tuduhan apa? Murji'ah. Ya, di antaranya ada video pendek Mutiara Hikmah bantahan terhadap tuduhan murji'ah sudah pernah kita sampaikan. Namun ada tuduhan lagi. Ya, tidak apa-apa, kita tambahkan biar lebih mantul lagi. Ya. Sang oknum menuduh kita murji'ah atau punya pemahaman irja karena waktu itu kita menukil ucapan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili yang beliau mengatakan intinya tidak berhak mengkafirkan individu tertentu meskipun dia jatuh ke dalam ucapan yang kufur besar yang maklum bid-darurah minad-din. Di antaranya menghalalkan zina karena barangkali dia punya syubhat, dia punya takwil. Maka intinya yang berhak mengkafirkan adalah siapa? Ulama, qadhi, hakim di pengadilan syariat. Ya. Kemudian kita karena ucapan itu dituduh murji'ah, bahkan juga Syekh Ibrahim dituduh apa? Murji'ah. Ya, maka kita bantah. Yang pertama, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquna ila kadzibah. Ya, kaburat kalimatan sungguh besar yang keluar dari mulut oknum tersebut, tidaklah dia berkata kecuali dusta. Yang pertama sudah kita sampaikan berulang kali, jangankan kita, Imam Syafi'i dituduh apa? Syiah. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in, dituduh murji'ah oleh seorang dari kelompok Khawarij yang bernama Syaiban bin Farukh. Ya, ini tidak aneh meskipun mungkin oknum akan menjawab mungkin kan itu masalah dosa besar, memang nggak dikafirkan. Intinya bukan itu, intinya tuduhan murji'ah tanpa hak ini kepada siapa? Abdullah bin Mubarak rahimallahu ta'ala. Ulama tabi'in saja dituduh murji'ah tanpa hak oleh pengikut kelompok Al-Khawarij, apalagi kita. Ya. Inti pembahasannya di sini masalah apa? Yang berhak mengkafirkan individu oknum tertentu yang jatuh ke dalam kekafiran adalah siapa? Hakim. Itu inti yang kita mau apa? Tegaskan. Ya, kita tanya kepada sang oknum, apakah ada ucapan ulama salaf yang menyebutkan ciri murji'ah itu kalau pengkafiran secara individu itu adalah wewenang para ulama. Karena kita tahu ciri murji'ah diantaranya dari ucapan para ulama salaf. Contoh, Abdurrahman bin Mahdi, ulama salaf mengatakan aslul irja tarkul istisna. Ajaran inti kelompok murji'ah kalau tidak mau mengatakan saya mukmin, insya Allah. Ini sudah kita sampaikan di sini kan pada waktu pelajaran apa? Al-Ibana As-Sughra. Ya. Demikian pula Imam Ahmad mengatakan ciri murji'ah tidak mau mengatakan saya mukmin, insya Allah. Banyak riwayat-riwayat salaf yang menyebutkan ciri-ciri siapa? Murji'ah. Coba sebutkan mana dari ucapan salaf yang mengatakan kalau orang mengatakan takfir muayyan itu rujuknya kepada para ulama atau hakim di pengadilan syariat itu adalah ajal murji'ah. Ya, sekali lagi kalau itu ada anak u'lin bi taubati. Sebagaimana kata dia tobat. Iya, kalau ada ucapan salah mengatakan ini ciri murji'ah, kita tobat. Kalau enggak, dia harus tobat. Ya, intinya sekali lagi ini yang harus kita sampaikan kepada sang oknum, bahwasanya ciri-ciri murji'ah sudah dijelaskan oleh para
ulama. Ada enggak ciri murji'ah itu apa? Kalau takfir muayyan itu rujuk kepada ulama pengadilan syariat misalnya, dikatakan itu adalah pemahaman murji'ah. Oh ya. Kemudian yang kedua, yang mengatakan seperti itu bukan ana, bahkan juga bukan Syekh Ibrahim saja, banyak para ahli ulama. Kita mau sebutkan diantaranya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ya. Dalam kitab beliau Dirasatun fil Manhaj, beliau mengatakan di halaman 129, kata beliau, minal usulil muta'alliqa bihadal bab inda ahli sunnati wal jamaah annal marja' fi tanzilil ahkam al-amalil ulama, bahwasanya rujukan dalam menghukumi hal-hal yang besar itu kembali kepada para ahli ulama. Sang oknum juga gagal paham, tidak bisa membedakan bahwasanya ucapan ulama ini bukan hanya masalah hukuman had al-hudud saja kembali kepada para ulama, masalah takfir juga kembali kepada para al-ulama. Nah, itulah kegagalan pahaman sang oknum, namun maling teriak maling. Kata beliau, wa hadza hisnul lil ummah wa himayatil ummah minasyarr. Rujuk kepada para ulama dalam masalah-masalah besar, di antaranya menghukumi kafir person. Ya, ini adalah benteng yang kokoh bagi umat. Biar ketularan kelompok khawarij, kelompok teroris yang gegabah mengkafirkan person. Kata beliau, annal umur al-amma al-khatira la yajuz an yatakalam fiha illa ulama al-kibar. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, masalah-masalah besar yang berbahaya, di antara masalah mengkafirkan oknum dari kaum muslimin, meskipun jelas-jelas ucapan perbuatannya itu kufur besar, ini masalah besar, ya, karena masalah juga halal darahnya dan seterusnya. Kata beliau, la yajuz an yatakalam, tidak boleh berbicara dalam masalah ini kecuali ulama yang besar, ulama kibar. Wala syakka anna takfir minal umuril amal khatira jiddah, dan tidak diragukan lagi masalah menvonis person-person kafir, ini masalah yang besar, masalah yang berbahaya sekali. Al khatira jiddah. Kata beliau, fa inda ahli sunnati wal jamaah anna takfir laisa li amatin nas wa laisa li tullabil ilmi. Menurut ahli sunnah wal jamaah, takfir person, ya, ini bedakan takfir umum dengan takfir person. Takfir umum bisa, semua orang mengatakan barang siapa yang berbuat syirik dia musyrik, dia kafir. Namun person si B si C nya, kata beliau, menurut ahli sunnah, bukan menurut murji'ah, kata Syekh, menurut ahli sunnah wal jamaah, takfir person tadi ini bukan kepada orang-orang umum, bukan wewenang walaisa litullabul ilm, bahkan bukan wewenang para penuntut ilmu agama. Kata beliau, bi khilafi ghairihim alladzina ya'taduna fit takfir, berbeda dengan selain mereka, selain ahli sunnah yang mereka melampaui batas, berlebihan ekstrim dalam masalah pengkafiran. At-takfir likulli ahad, mereka membolehkan, boleh semua orang apa? Mengkafirkan. Tajidu tujar yukafir, kata Syekh, engkau dapati pebisnis pedagang mengkafirkan. Wasaiki taksi yukafir, sopir taksi juga katanya boleh mengkafirkan. Wal muhandis yukafir, insinyur juga boleh mengkafirkan person individu. Wat tabib yukafir, dokter juga boleh berwenang mengkafirkan individu. Ashal syai'in dahumut takfir, menurut selain ahli sunnah yang paling mudah itu mengkafirkan. Semua berhak untuk apa? Mengkafirkan. Kata Syekh, amma ahli sunnati wal jamaah fal marja' fi hada ilal ulama. Namun menurut ahli sunnah, rujukan dalam mengkafirkan person individu kepada para ahli ulama. Dalilnya mana? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman surat An-Nisa 83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih, apabila datang kepada mereka orang-orang munafikin perkara dari keamanan atau ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Walau ruddu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahul ladzina yastambituna minhum, seandainya mereka mau merujuk, mengembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amri, yaitu para ulama, kata Imam Qurtubi,
maka mereka akan mengetahui ya istinbat hukum dari para ulama. Ini dalilnya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Kemudian kata Syekh, Allahu abal munafikin bi annahum idza ja'ahum amrun 'azimun yusabbibu khaufan aw amnan tasaddaruhum lahu wa ada'u bih. Adapun orang munafik cirinya kata Allah tadi, kalau mendapati ya berita perkara yang besar yang bisa menyebabkan ketakutan ataupun menimbulkan kerusakan, mereka langsung apa? Berfatwa ya, wa bayyana ma yajib 'alal mu'minin wa huwa raddu ila sunnah wa ilal ulama. Namun Allah menyebutkan bahwasanya yang wajib bagi orang beriman mengembalikannya kepada sunnah Rasul, ilal ulama, kepada para ulama ar-rabbaniyin, hatta yatakallam fi alul istinbat ya, sehingga apa? Yang berbicara adalah para al ulama. Ini Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ya, kalau mungkin dikatakan ya ini masih junior, kita mau cari yang senior, yaitu Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan yang sudah pernah kita ya istilahnya posting, dan juga alhamdulillah kita sudah pernah menerjemahkan buku yang berjudul An-Nawazil atau Fatwa Imam fin Nawazil Al-Mudlahimmah, fatwa-fatwa pengeboman oleh ulama-ulama besar Saudi Arabia. Ya, mungkin saya perlu membaca buku seperti ini. Di antaranya kita dapati dalam buku ini fatwa para ulama lajnah daimah, di antaranya dengan dipimpin oleh Syekh bin Baz tentang wajibnya berhati-hati mengkafirkan person. Ya, kemudian kita bawakan di sini yang lebih utama lagi, yang lebih tepat redaksinya dari ucapan Syekh Saleh bin Fauzan hafizallahu taala, yang sudah kita juga pernah posting ketika membantah subhat yang dahulu. Di halaman, kalau terjemahannya ini halaman 163. Ini kita menghemat waktu, kita langsung baca terjemahan Anda sendiri. Kata penulis di sini, ada pertanyaan nampak dengan jelas pada orang-orang yang memutlakkan kata atau ucapan jahiliyah bagi masyarakat muslim. Mereka hendak mengkafirkan masyarakat tersebut yang akhirnya terjadilah pemberontakan. Dijawab oleh Syekh Saleh bin Fauzan, pengkafiran atau menvonis kafir terhadap berbagai kelompok atau individu tertentu bukanlah hak setiap orang. Pengkafiran memiliki ketentuan-ketentuan, dawabit. Ini perlu sang oknum belajar dawabit takfir menurut ahli sunnah. Jangan asal comot-comot begitu saja. Barang siapa melakukan salah satu pembatal keislaman, maka ia dihukumi telah kafir. Namun jangan dipotong sampai di sini. Pembatal-pembatal keislaman sudah diketahui bersama. Yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah. Kemudian kata Syekh, pengkafiran sangat berbahaya. Tidak boleh bagi setiap orang untuk mengklaim orang lain dengan kafir tersebut. Akan tetapi pengkafiran merupakan wewenang hakim syariat, ulama yang mendalam ilmunya, yang menguasai agama Islam. Ini kata beliau jelas-jelas. Apakah Syekh Saleh bin Fauzan murji'ah hanya gara-gara mengatakan yang berhak menvonis orang kafir secara individu adalah ulama pengadilan syariat? Apakah Syekh Saleh bin Fauzan murji'ah? Ini sekali lagi istilahnya kalau goblok jangan teman-teman. Kata beliau, akan tetapi pengkafiran merupakan wewenang hakim syariat, ulama yang mendalam ilmunya, yang menguasai agama Islam. Pembatal-pembatal keislaman mengetahui situasi dan kondisi serta mempelajari realita yang ada pada masyarakat. Merekalah yang berhak menjatuhkan vonis kafir dan lainnya. Adapun kata beliau, adapun orang bodoh, mungkin seperti sang oknum itu, atau orang awam atau orang yang baru belajar, kata Syekh, maka tidak berhak untuk mengkafirkan orang lain, kelompok tertentu atau suatu negara karena mereka tidak memiliki keahlian dalam mengemban tugas ini. Sekali lagi bisa dilihat, dan juga ada PDF-nya. Kalau nggak punya buku aslinya, ada PDF-nya. Judulnya Fatwa Al-A'imah fin Nawazil Al-Mudlahimmah oleh Syekh Muhammad bin Husain bin Sa'id Al-Sufran Al-Qahtani. Kemudian juga kenapa kok para ulama meskipun
tadi menghalalkan zina. Kalau dia punya syubhat, ini kan sudah maklum bidhara, sudah diketahui, semua orang tahu zina itu haram, ya. Dan dia juga membawa ucapan Syekh bin Baz. Kita sekali lagi jangan asal comot, kumpulkan semua ucapan ulama dan tahqiq, ya. Kita katakan apakah secara mutlak kalau ada yang menghalalkan zina, menghalalkan khamr langsung dihukumi murtad kafir, ya, dan yang mengkafirkan semua orang karena semua tahu zina khamr itu haram? Sekarang ana contohkan lagi. Kalau misalnya ada orang menghalalkan minuman keras, apakah langsung antum vonis inti kafir murtad? Langsung? Hah? Yakin? Jangan mencela-mencela ya. Baik, kita bawakan ya ucapan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Ya, kalau si oknum membawakan ucapan Syekh bin Baz kayaknya lebih senior, kita lebih senior lagi bawakan ucapan Imam Ibnu Qudamah ya rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Mughni. Tentang apa? Kasus zaman dahulu ada ya individu yang menghalalkan khamar, minuman keras. Apakah secara mutlak langsung dikafirkan? Ini maklum bidharurah, secara ijma orang awam pun tahu ini haram. Apakah langsung ya divonis kafir? Ini ada kasusnya dibawakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni jilid 10 halaman 85 sampai 86. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimallahu taala, wa man i'taqada hilla syai'in ajma ala tahrimihi wa dhahara hukmu bainal muslimin wa zalati syubhah fihi lin nususil warida fihi kalahmil khinzir wa zina wa asbahi hadza mimma la khilafa fihi kafara. Barang siapa yang meyakini halalnya sesuatu yang telah disepakati akan keharamannya dan telah nampak hukumnya di antara kaum muslimin dan hilang syubhat. Ini kadang orang enggak ya memahami. Ketika ada syubhat, ada takwil, ya tidak bisa langsung dikafirkan. Kalau sudah hilang syubhatnya, baru ini enggak sembarang orang bisa menghilangkan apa? Asyubhat. Bahkan sang oknum sendiri penuh dengan syubhat. Wa zalati syubhah fihi linususil warid, dan sudah hilang syubhat darinya karena ada nasas yang datang dalamnya. Seperti kalah mil khinzir, hukum daging babi, wazina wa asbai hadza mimma la khilafa fihi kafar. Yang menghalalkan ini secara umum, kaidah umum ya kafir, sepakat. Yang menghalalkan zina secara hukum umum kafir, kita sepakat, ya. Naudzubillah min dzalik, kita ya nggak sepakat dalam apa yang telah disepakati para ulama. Ini hukum secara umum. Bedakan antara takfir al-mutlak dan takfir muayyan. Hukum secara umum ya, yang menghalalkan zina kafir, naam, ya. Namun jika ada person individu tertentu apa langsung bisa dihukum langsung kafir murtad. Ini pembahasan yang kita apa? Ya berbeda dengan si oknum tersebut, nggak sembarangan. Ya sebagaimana Imam Ahmad mengkafirkan secara umum yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, tapi ketika ada individu di antara khalifah yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, nggak langsung dikafir. Bedakan antara takfir al-mutlaq dengan takfir apa? Muayyan individu. Ya, contoh di sini kata beliau, lama dzakarna fi tarikis shalah wa istahalla qatlal ma'sumin wa akhadha amwalahum bighairi syubhah wala ta'wil fakadzalik. Seandainya ada orang menghalalkan membunuh orang mukmin misalnya dengan sengaja, merampas hartanya tanpa ada syubhat, tanpa ada ta'wil, hukumnya kafir, menghalalkan darah, ya. Wa in kana bi ta'wil, namun kalau ada ta'wil kal khawarij, seperti kelompok khawarij, kelompok teroris, faqad dzakana anna aktsar fuqaha lam yahkumu bi kufrihim. Mereka tidak dikafirkan oleh kebanyakan para fuqaha meskipun mereka menghalalkan apa? Darah kaum teroris, menghalalkan darah apa? Banyak kaum muslimin, aparat keamanan muslim dibunuh, ya, bahkan mereka berani ngebom juga di dalam apa? Masjid. Mereka menghalalkan. Kok nggak dikafirkan? Padahal membunuh orang mukmin apa? Haram atau halal? Nah, mereka menghalalkan kok. Ya, kok nggak dikafirkan? Ya, maka kata beliau,
Wa fi'luhum lidzalik mutaqarribina ilallah. Bahkan mereka apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan membantai kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Namun kebanyakan para fuqaha tidak mengkafirkan mereka. Enggak ada yang mengatakan oh berarti fuqaha itu murji'ah karena enggak mengkafirkan kelompok. Enggak ada. Ya. Wa kadzalika lam yuhkam bi kufri Ibnu Muljam. Demikian pula yang membunuh Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljam, menghalalkan darahnya Ali bin Abi Thalib, bahkan berniat jihad membunuh Ali bin Abi Thalib. Enggak ada yang mengatakan ya Ibnu Muljam itu apa? Kafir, dan yang enggak mengkafirkannya murji'ah, enggak ada. Ya, itu hanya tadi halunya si oknum. Nah, ini yang kita tekankan di sini. Waqad ruwiya anna Qudamata ibnu Mad'un syaribal khamr mustahillan laha. Diriwayatkan dulu ada seseorang yang bernama Qudama bin Mad'un meminum khamr, minuman keras, halal atau haram? Kata Ibnu Qudama mustahillan laha. Dia menghalalkan minuman keras tadi. Ya. Namun apakah ini zaman Umar bin Khattab? Apakah Umar bin Khattab mengkafirkannya, menghukum mati dia karena murtad? Tidak. Kata Ibnu Qudama, fa'aqama alaihi Umar al-hadda. Umar bin Khattab mencambuknya karena minum apa? Minuman keras. Enggak dihukum mati. Kalau dia menghalalkan minuman keras langsung dihukumi murtad, hukumannya apa? Dihukum mati. Enggak dihukum mati oleh Umar bin Khattab. Apakah Umar bin Khattab karena enggak mengkafirkan Qudama bin Mad'un meskipun dia menghalalkan minuman keras, Umar bin Khattab murji'ah? Ini oknum ini. Umar bin Khattab apakah murji'ah karena enggak mengkafirkan siapa? Qudama bin Mad'un. Padahal jelas-jelas kata Ibnu Qudama mustahillan laha, menghalalkan. Namun kata Ibnu Qudama walam yukaffirhu, Umar bin Khattab enggak mengkafirkannya. Padahal beliau berhak mengkafirkan, ya. Namun inilah enggak gegabah ulama. Punya kaidah satu yang menghalalkan zina kafir secara mutlak diterapkan dalam semua individu, tidak. Ini sekali lagi wewenang para ulama, enggak gegabah, enggak secara mutlak seperti itu. Contohnya di sini. Qudama bin Mad'un menghalalkan minuman keras. Umar bin Khattab enggak mengkafirkan. Apakah Umar bin Khattab murji'ah? Ya. Wa kadzalika Abu Jandal ibnu Suhail wa jama'ah mahu syaribul khamra bisyam mustahillina laha. Ditegaskan lagi oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Demikian pula ada orang yang bernama Abu Jandal bin Suhail dan sebagian orang, mereka minuman-minuman keras di negeri Syam mustahillina laha, menghalalkan. Ya. Kenapa kok nggak dikafirkan? Ya, kalau kaidah tadi yang dipakai sang oknum secara mutlak murtad ini semuanya. Dan tadi Umar bin Khattab murji'ah, naudzubillah min dzalik. Kenapa demikian? Mereka tidak dikafirkan karena mereka punya takwil. Ya, artinya apa? Nggak sembarangan secara kaidah langsung kafir yang menghalalkan yang haram pasti kafir murtad, nggak sembarangan. Ada tadi syubhat, ini sekali lagi makanya yang berhak mengkafirkan para ulama. Mustadillina biqauli azza wa jalla, karena mereka punya syubhat, yaitu salah paham tentang firman Allah, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu. Allah mengatakan tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan beramal saleh dalam apa yang mereka makan. Artinya kalau sudah beriman, beramal saleh, semuanya apa? Halal kata mereka. Itu takwilnya mereka. Ya, maka apa? Tidak bisa langsung dikafirkan. Falam yukaffaru, mereka tidak dikafirkan. Wa urifu tahrimaha, baru mereka apa? Ditegakkan hujjah, disampaikan tentang keharamannya. Fatabu, mereka tobat, namun uqima alaihim al-had fayakhruj fi man kana mislu hukmihim, maka sama dengan mereka orang-orang yang punya syubhat seperti mereka. Ya, intinya kita teruskan sedikit. Fakadzalika kullu jahil bisyai' yumkin an yajalu wa la yuhkam bi kufrihi hatta yuraf dzalik. Maka setiap orang yang jahil terhadap sesuatu, maka apa? Tidak bisa dihukumnya apa? Kufur
hatta yuraf dzalik, sampai ditegakkan hujjah, wa tazulu anhu syubha, sampai dihilangkan syubhat. Bukan tegakkan hujjah begitu saja. Kalau kata seorang Al-Quran kan sudah disampaikan. Ini sudah apa nggak sampai kepada kudaimat padahal zaman salaf dan lebih baik daripada zaman sekarang. Ya sudah tegas sekali hujjah. Namun apa ada syubhat? Ya, belum hilang. Maka apa? Tidak dihukumi kafir, wa yastahilluhu ba'da dzalik. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu a'lam. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Intinya sekali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak gegabah dalam mengkafirkan person. Ahlus Sunnah membedakan antara pengkafiran secara umum seperti tadi. Barang siapa yang misalnya berdoa kepada selain Allah, dia musyrik, iya, kaidah secara umum. Namun fulan dan fulannya, individu tertentunya, ini kembalikan kepada hakim atau ulama dalam menghukuminya. Kita tidak masalah kalau misalnya ulama menghukumi dia kafir, kita ikut, ya. Bukan kita menolak takfirnya secara mutlak, tidak. Namun siapa yang berhak? Ini para ulama, ya. Dan ini yang ditegaskan oleh yang lebih senior dari Syekh bin Baz rahimahullah. Tadi Syekh bin Baz rahimahullah. Cuma kalau istilahnya mau senior-senioran, ada yang lebih senior. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Beliau mengatakan, ya, dalam ucapan yang sangat masyhur, beliau mengatakan, idza kunna la nukafir man abada sanam alladhi ala qabri Ahmad Badawi li ajli jahlihim wa li adami man yunabbihuhum kaifanu kafir malam yusyrik billah walam yuhajir ilaina. Kami, ya, tidak mengkafirkan, ya, person orang yang sujud di berhala kuburannya Ahmad Badawi karena kejahilan mereka. Artinya sekali lagi nggak gegabah. Ada dua berut takfir, kaidah-kaidah mengkafirkan. Ada syurutut takfir, ada mawani'u at-takfir. Gak sekedar, wah kalau ini sudah maklum bil darurah, ini syirik, langsung persona dikafirkan, tidak. Demikian pula Syekhul Islam yang lebih senior lagi, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ketika beliau berdebat dengan kelompok Jahmiyah, ya, kata beliau, walihada kultu, ya, lil hululiyah atau lil Jahmiyah minal hululiyah wan nufat alladzina nafau annallahu fawqal arsy lama waqat mihnatuhum. Oleh karena itulah aku sering mengatakan, ya, kepada kelompok Jahmiyah dari yang mengatakan al-hulul, yaitu Allah bersatu dengan hambanya atau manunggaling kaula Gusti wahdatul wujud. Ini ucapan kufur, keyakinan kufur, manunggaling kaula Gusti. Ucapan apa? Wahdatul wujud, kufur akbar. Namun apa ucapan beliau kepada kelompok Jahmiyah? Dan dalam ucapan di sini dikatakan ini ucapan beliau kepada ulama-ulamanya Jahmiyah. Ya. Yang sudah tegak hujah kepada mereka. Apa kata beliau? Lau kultu ma kultum la kafartu. Kalau aku mengucapkan seperti ucapan kalian, aku kafir. Li'anna qaulakum kufrun. Karena ucapan kalian itu kufur besar. Walakinnakum inilah takfurun. Namun kalian menurutku tidak apa? Kafir. Li'annakum juhal. Karena kalian masih apa? Padahal sudah debat dengan Syekhul Islam Taimiyah. Kurang apa debat beliau dengan mereka? Namun beliau tetap apa? Tidak gegabah mengkafirkan mereka. Enggak secara mutlak langsung yang melakukan pembatal keislaman langsung dikafirkan. Ini maklum bil darurah. Tidak. Sujud kepada selain Allah, syirik atau enggak syirik? Kalau ada person yang, ya, melakukannya, apa langsung antum hukumi langsung musyrik, kafir, murtad? Tidak. Contoh Mu'ad bin Jabal, ya, pernah sujud kepada Rasul SAW, enggak Rasul kafirkan. Karena sekali lagi enggak, ya, semudah dibayangkan langsung sedikit-sedikit apa? Kaidah umumnya kafir, personnya juga langsung apa? Hukum kafir. Namun intinya tadi yang berhak, ya, menghukumi person-person, ya, kafir murtad keluar dari Islam, ya, sekali lagi para ahli ulama. Dan ini bukan ucapan kita. Dan kita tetap minta kepada sang oknum, tunjukkan mana ucapan salaf yang mengatakan ciri murji'ah itu, ya, mereka mengembalikan urusan takfir muayyan kepada, ya, ulama, kepada pengadilan syariat atau hakim-hakim dengan pengadilan syariat. Baik, intinya kembali kepada pembahasan tadi, Imam Syafi'i saja rahimahullah tidak lepas dari tuduhan
syiar Rafidhah, tuduhan-tuduhan keji dan seterusnya, apalagi kita. Namun Imam Ahmad mengatakan ma'ara ma yaqulan, aku tidak mendapati ya seperti yang dituduhkan tersebut. Wallahi ma ra'ayna minhu ila khairan, demi Allah kami tidak melihat darinya kecuali kebaikan. Wala sami'na ila khairan, kami tidak mendengar kecuali kebaikan. Ya, summa qala Ahmad liman haulahu. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah berkata kepada yang di sekitar beliau, i'lamu rahimakumullahu ta'ala anna rajul min ahlil ilmi. Ketahuilah rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian, Imam Syafi'i termasuk ulama. Idza manahallahu syai'an minal ilmi wa haramahu qurana'ahu wa askalahu hasadu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, apabila Allah menganugerahkan kepada beliau dari suatu ilmu dan yang seleting, seangkatan dengan beliau tidak memiliki ilmu tersebut, maka mereka hasad kepadanya. Ini sekali lagi ya, perangai hasad bukan hanya dimiliki oleh yang di pinggir jalan di pasar-pasar, namun juga apa? Ya, di tengah majelis al-ilm. Makanya ulama ketika menulis adab talabul ilmi disebutkan masalah apa? Ya, bahaya hasad bagi penuntut ilmu agama. Ya, kepinginnya yang ya istilahnya menyainginya digeser meskipun apa? Ya, dengan tuduhan-tuduhan dusta, dengan ya tuduhan-tuduhan yang mirip. Ya, disuruh dibubarkan kajian dan sebagainya. Ini sekali lagi kata Imam Ahmad rahimahullah, hasadu, mereka hasad kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, faramau bima laisa fi, menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang ya tidak benar sama sekali. Wa bi'satil khislatu fi ahlil ilmi, inilah perangai yang tidak baik pada ahli ilmu. Na'udzubillahi minal hasad wa syarril hasidin. Kita berlindung kepada Allah dari perangai hasad, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang hasad, alaihim ma yastahiquna minallah. Taib, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, dan mohon maaf 2 pertemuan yang akan datang kita liburkan ya, karena ada keperluan. Mohon maaf, Rabu depan, Rabunya lagi mohon maaf tidak bisa mengisi kajian, dan juga mohon maaf tadi agak terlambat karena macet ya. Wallahu alam, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.